pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh berdoa kepada Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Biar Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 6 ayat 10, firman Tuhan demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah bagian daripada doa Bapa kami yang barusan kita bacakan tadi. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus agar Dia mengajar mereka
dalam hal berdoa. Tuhan Yesus mengajar agar mereka berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita doa yang sangat luar biasa. Doa yang singkat, tetapi di dalamnya memberikan kepada kita prinsip-prinsip doa yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan kita. Doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kepada kita berdoa adalah Bapa kita yang dekat dengan kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang mulia. Doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita prioritas dalam doa. Ketika kita berdoa, hendaklah kita mengutamakan kehendak Allah lebih dahulu. Berdoa bagi kemuliaannya, berdoa bagi kehendaknya. Kita berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Jadi doa ini pertama-tama membawa kita untuk datang, menyapa, memuji Dia yang kepadanya kita berdoa, yaitu Allah kita. Dan 3 kerinduan kita juga berkenan dengan Allah yang kepada kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Jadi kita datang kepada Tuhan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti. Jadi kita utamakan Tuhan, baru kita memohon yang berhubungan dengan kebutuhan kita. Doa Bapa kami ini juga mengajarkan kepada kita sebagaimana seharusnya sikap kita ke hadapan Tuhan. Kendati pun Dia Allah yang dekat dengan kita, tapi Dia adalah Allah yang mulia. Seharusnya kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Dia, dengan kerinduan untuk meninggikan, memuliakan Dia. Dan di dalam doa kita ini juga hendaklah kita tidak mengutamakan kehendak kita, tapi kehendak Dia. Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar tentang kedaulatan Allah. Doa Bapa kami ini juga mengajarkan kita tentang kedaulatan Allah. Oleh karena itu ketika kita berdoa, jangan lupa bahwa Allah yang kepada kita berdoa adalah Allah yang berdaulat. Jadi Dia bukan hanya pelayan yang melakukan kehendak kita, pesuruh yang hanya melakukan apa yang kita minta. Tetapi ketika kita berdoa kepada Allah yang berdaulat. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dari pasal 6 ayat yang ke-10 dari Injil Matius ini, dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Ketika kita berdoa, apa yang kita minta? Datanglah kerajaanmu, agar kita semua dapat merajakan Tuhan dalam hidup kita. Kerajaan Allah itu bersifat already dan not yet. Telah datang sejak kedatangan Yesus yang pertama di tengah dunia ini. Dan itu akan digenapkan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Kerajaan Allah itu hadir, di mana Allah ditinggikan dan dimuliakan. Di mana segala lidah mengaku dan segala lutut bertelut kepada Dia. Di sana kerajaan Allah hadir. Di mana kehendaknya dilakukan, di sana kerajaan-Nya hadir. Soalnya ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, kita diingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Jadi ketika kita berdoa, jangan kita pikir kita berdoa itu sama seperti ketika berbicara kepada karyawan kita. Enggak. Tetapi kita berdoa adalah kepada Allah. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang berdaulat. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, yang kita pikirkan bukan hanya ego kita, bukan hanya keinginan kita, bukan hanya kehendak kita. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika kita berdoa, kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Yang kita utamakan adalah Allah, kuasanya yang semakin nyata di tengah dunia ini. Dan kehendaknya yang jadi di bumi seperti di sorga, yang jadi dalam kehidupan kita, yang jadi dalam umatnya, yang jadi dalam dunia ini. Jadi kita cari bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Doa bukanlah merubah kehendak Allah menjadi seperti kehendak kita,
Tetapi doa justru membawa kita semakin menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Seringkali tidak sedikit manusia, bahkan orang-orang Kristen yang tidak menyadari hal ini. Ketika kita berdoa, apa yang kita mau? Kita mau Tuhan melakukan seperti yang kita doakan. Kita mau Tuhan melakukan seperti yang kita keinginkan. Kita mau Tuhan melakukan seperti yang kita kehendaki. Kita berpikir, doa saya harus dijawab. Tuhan harus menjawab doa saya seperti yang saya kehendaki. Kalau saya beriman, Tuhan jawab doa ke saya. Kalau saya sebut dengan detail dalam doa, Tuhan akan jawab seperti yang saya kehendaki. Yang detail itu. Kalau saya klaim dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan jawab seperti yang saya minta. Kalau saya doanya panjang, Tuhan pasti akan jawab seperti yang aku kehendaki. Seringkali, bukankah seringkali itu yang menjadi pemikiran banyak orang Kristen. Orang Kristen yang lupa bahwa yang ketika kita berdoa kepada Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memiliki kehendak, yang memiliki maksud. Dan kita tahu apa yang dia rencanakan adalah yang terbaik. Dan seringkali memang rancangannya jauh daripada rancangan kita. Tuhan mengatakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku daripada rancanganmu, jalanku daripada jalanmu. Saudara kekasih, tapi seringkali yang kita minta adalah apa yang kita rencanakan, apa yang kita kehendaki. Tapi biarlah pada hari ini kita diingatkan bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berkehendak dan kehendaknya yang terindah bagi kita. Biarlah kita berdoa dan kita katakan jadilah kehendakmu. Dan Tuhan Yesus sudah ajarkan ini dalam doa Bapa kami. Dan Tuhan Yesus juga telah teladankan dalam kehidupan doanya. Misalnya dalam doa di Taman Getsemani. Mari kita membaca Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang Injil Matius pasal yang ke-26 ya. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Mari kita sama-sama baca. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa di sana? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia begitu bergumul ketika diperhadapkan kepadanya jalan salib. Karena jalan salib bukan hanya penderitaan secara fisik, di mana dia akan disesah, dia akan dicambuk, dia akan disalibkan. Tetapi juga penderitaan mental. Dia akan dihina, dia akan diludahi, dia akan ditertawakan. Tapi lebih daripada itu, yang membuat dia bergumul adalah penderitaan rohani. Karena pada saat itu dosa sisi dunia, dosa saudara saya akan ditimpakan padanya. Dan pada saat itu Bapa akan meninggalkan dia. Sehingga dia harus berdoa, "Eli, Eli, lama sabachthani," di atas kayu salib. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu yang paling membuat dia menderita, saudara. Dia berdoa kepada Allah. Dia berkata, "Ya Bapakku, jika seandainya sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bukan seperti yang ku kehendaki, tapi seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, yang dia utamakan bukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa. Biar di dalam doa kita juga dapat belajar, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku ya Tuhan. Kita punya kehendak. Kita berdoa seringkali kita mau Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau. Tapi kita diingatkan Allah berdaulat.
Allah punya rencana yang indah atas kita. Biarlah kita berdoa bukan hanya semata-mata meminta Tuhan melakukan apa yang aku kehendaki, tetapi kita diingatkan Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang punya kehendak, dan kehendak yang terbaik untuk kita. Ketika kita membaca Alkitab, kita diingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Mari kita membaca dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat ke-9. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, dan seterusnya. Saya kasih Tuhan berdaulat. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati, dan dia mengangkat dari sana. Tuhan membuat orang miskin dan membuat orang menjadi kaya. Dia yang merendahkan, meninggikan. Dia menegakkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Dia lakukan apakah karena kita hebat, karena kita luar biasa, karena kita baik? Bukan. Tapi karena kedaulatan Allah. Saudara bisa memilih di mana saudara lahir. Keluarga raja atau keluarga orang sederhana? Enggak. Saudara bisa menentukan bahwa apa yang saudara lakukan pasti berhasil? Enggak. Saudara kasih, kita bersyukur. Allah senantiasa menyertai kita dan Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Orang yang lahir dari keluarga sederhana, Tuhan dapat buat dia berhasil dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi orang yang terhormat, orang terpandang. Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Tuhan melakukan segala sesuatu apakah karena kita? Enggak. Tapi menurut maksudnya. Di dalam Efesus pasal yang ketiga. Ketika kita membaca Efesus 3. Ya, mari kita membaca Efesus 3 ayat 11. Dikatakan bagaimana di sana Efesus 3 ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sesuai dengan maksud abadi. Jadi Tuhan punya maksud yang abadi. Maksud yang ada dari kekal. Dan kita bersyukur dalam Efesus pasal 1 ayat 11 dikatakan bahwa maksud dia mengerjakan sesuatu menurut maksudnya. Di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saudara kekasih, apa yang terjadi kepada kita sesuai dengan maksudnya? Dilakukan sesuai dengan keputusan kehendaknya. Kita bersyukur Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia peduli pada kita, Dia mengasihi kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Rancangan yang adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Firman Tuhan, aku tahu rancanganku atas kamu bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang baik, yang membawa kamu masa depan yang penuh harapan. Kita bersyukur Tuhan itu baik bagi kita. Ketika kita berdoa, biarlah kita diingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Allah yang baik. Dia dapat melakukan yang terbaik untuk kita. Dalam Efesus pasal ketiga ayat 20, kita juga diingatkan bahwa Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Mari kita lihat Efesus pasal 3 ayat 20. Di sana firman Tuhan katakan kepada kita, dan dapat ayat 20 ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, semuanya ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ya. Saudara, Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus dapat dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Kita bersyukur Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Kita bersyukur. Dan itu senantiasa yang baik untuk kita. Tuhan Yesus berdoa, kiranya
cawan ini dapat lalu daripadaku. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan itu dan bisa gunakan rencana lain. Tapi Tuhan menghendaki Yesus tetap ikut jalan salib untuk keselamatan manusia. Dia taat. Dan melalui karya keselamatan di atas kayu salib itulah saudara dan saya tertebus. Manusia dapat diselamatkan. Rasul Paulus juga berdoa agar duri dalam dagingnya diangkat. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Saudara, Tuhan tidak jawab seperti yang Rasul Paulus minta. Duri dalam daging Tuhan angkat. Enggak. Tapi Tuhan memberikan yang lebih baik padanya. Duri dari dagingnya tidak diangkat. Tapi Tuhan memberikan kasihnya, kuasanya, penyertanya. Sehingga mulai semua itu Paulus dapat lewati dengan baik. Dia dapat hidup semakin memuliakan Allah. Hidupnya dapat menjadi semakin banyak menjadi berkat. Mendirikan semakin banyak gereja. Membawa semakin banyak orang percaya. Membawa semakin banyak jemaat dibangunkan oleh karena pelayanannya. Kita patut bersyukur. Dalam kehidupan kita, khususnya dalam doa kita, hendaklah kita ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Ketika kita berdoa, kita ingat siapa kita. Siapa Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang berdaulat. Ketika kita berdoa, Dia tidak senantiasa menjawab, ya, aku berikan kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Ketika kita berdoa, Dia katakan, ya, kita diberikan apa yang kita bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika kita berdoa, Dia tuh katakan tunggu. Kita masih terus berdoa, kita harus terus menunggu. Kita harus bersyukur. Karena malah itu Dia bentuk kita. Ketika pada akhirnya kita dapatkan, kita bersyukur. Tapi kadang-kadang ketika kita berdoa, Tuhan katakan tidak. Tetapi Dia pasti akan memberikan yang lebih baik untuk kita. Kendati pun mungkin kita belum mengerti. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dalam kedaulatnya, Dia senantiasa melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita tahu kehendak-Nya yang terbaik untuk kita, untuk saudara dan saya. Dalam hari firman Tuhan ini kita diingatkan, Allah adalah Allah yang berdaulat. Ketika kita berdoa, kita diingatkan kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Allah yang berdaulat. Allah yang punya rencana yang indah untuk kita, rencana yang terbaik untuk kita, kehendak yang termulia untuk kita. Sehingga kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Amin. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi
yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya Saling kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa di dalam hati. Boleh menyampaikan apa yang hendak saudara sampaikan kepada Tuhan. Saudara boleh memuliakan Dia. Boleh menyatakan permohonan kepada Tuhan. Boleh berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Atau mungkin untuk orang-orang yang ingin saudara doakan. Bila kita datang ke hadapan Tuhan dalam doa.
Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur melalui firman Tuhan, Tuhan ajarkan kami agar kami tahu bagaimana seharusnya kami berdoa. Melalui doa Bapa kami, Tuhan memberikan satu contoh doa yang baik, yang di dalamnya termaktub suatu pengajaran doa yang begitu luas dan indah. Dan hari ini kami juga melalui doa Bapa kami diingatkan agar kedaulatan Tuhan, agar kami sadar siapa diri kami yang berdoa ini dan siapa Tuhan yang kepadanya kami berdoa. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia. Biar Engkau tolong Tuhan, agar kami dapat datang ke hadapan Tuhan dengan sikap doa yang benar, dengan cara doa yang baik. Dan kami tidak datang dengan mengutamakan ego kami, kehendak kami, keinginan kami semata. Tapi yang kami utamakan adalah Tuhan dan kehendak-Mu. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga berdoa biar Engkau memimpin gereja-gereja-Mu dan seluruh umat-Mu dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu di tengah dunia ini. Baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan bergereja, dan kehidupan bermasyarakat. Kami tidak hidup hanya untuk diri kami, tetapi untuk Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera tengah dunia ini. Kami dapat menjalankan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga semua orang dapat datang untuk memuliakan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu GKI Gading Serpong, biar Engkau memimpin, berkati dalam seluruh pelayanannya Tuhan, baik dalam ibadah, persekutuan, pemuritan, pelayan, dan kesaksiannya. Kami berdoa untuk semua majelis jemaat, semua pengurus komisi, aktivis, semua pelayan Tuhan dan jemaat, pendeta dan juga calon pendeta, staf bina. Tuhan berkati semuanya. Kami dapat berdalam langkah bersama seturut dengan kehendak Tuhan untuk membangun jemaat, memajukan gereja-Mu, untuk memuliakan Tuhan dan menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Dan kami dapat terus memberitakan Injil Kristus, sehingga banyak orang yang dapat mendengar Injil dan menjadi percaya. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi dan kondisi di negara kami, bahkan dunia ini yang masih dilanda pandemi. Kami berdoa biar Engkau berkati, agar dengan pertolongan Tuhan keadaan bisa semakin baik dan semakin baik. Dan pandemi ini dapat reda, dan juga semua masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih baik, lebih leluasa. Dan kami berdoa biar Engkau pertolong agar stabilitas, keamanan sosial, politik, ekonomi dapat tetap terjaga, tetap stabil. Kami berdoa juga biar Engkau tolong agar kami sebagai bagian dari bangsa dapat turut ambil bagian di dalam membangun negeri ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit. Kami mohon biar Engkau memberikan kekuatan penghiburan. Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka. Biar Tuhan sedang menghiburkan dan menguatkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam usaha dan pekerjaannya. Biar Engkau memberkati, Engkau memberikan jalan keluar. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang studi, yang sedang sekolah atau kuliah. Tuhan juga memberkati agar pertolongan Tuhan mereka dapat lalui semua dengan baik. Kami berdoa untuk setiap kami yang datang pada hari ini ke hadapan Tuhan. Kau tahu akan segala keadaan kami, pergumulan kami, masalah kami. Biar Engkau berkati kami Tuhan, agar kami dapat semakin mengalami kasih dan anugerah-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Engkau yang mengetahui segala kebutuhan kami. Biarlah segala yang kami butuhkan, Engkau yang cukupkan. Segala pergumulan dan masalah kami, ada Tuhan yang menolong. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bila Engkau memimpin setiap kami Tuhan, memberkati setiap kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita naikkan doa penutup dan juga doa berkat. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dalam persekutuan doa jemaat pada hari ini. Biarlah doa membawa kami semakin dekat dengan Tuhan dan berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan kami mohon biarlah Engkau memberkati setiap kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.